Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini 15 Oktober 2020. Dan saat ini sampailah kita di akhir dari seri doa pagi kitab Pengkhotbah. Hari ini adalah perikop terakhir dari kitab Pengkhotbah. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, meminta hikmat Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari, dan juga Tuhan telah menyertai kami sepanjang hidup. Dan saat ini kami telah sampai pada akhir kitab Pengkhotbah. Kiranya Tuhan menyertai kami juga dengan hikmat Tuhan, supaya di akhir ini kami juga semakin diingatkan tentang apa yang dikatakan kitab Pengkhotbah. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu, berikan hamba-Mu ini hikmat, karena hamba-Mu ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan perikop terakhir, yaitu Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14. Demikian sabda Tuhan. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kuasa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ayat yang akan kita renungkan terambil dari ayat yang ke-12 dan 13. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini yang menjadi permenungan kita juga adalah akhir kata. Setelah pengkhotbah menulis begitu banyak kata dalam kitabnya, menulis begitu banyak kalimat di dalam buku kebajikannya ini, dia mengakhiri dengan sebuah kalimat, sebuah akhir kata. Kita tahu bahwa yang terkenal dari kitab pengkhotbah adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Sepanjang perjalanan kita mendengar kalimat ini terus diutarakan oleh pengkhotbah, penulis kitab pengkhotbah. Kita berpikir dari awal kita mulai membaca, kenapa kitab pengkhotbah ini atau si penulis ini begitu murung, begitu melihat kehidupan itu seperti seolah-olah tidak ada harapan, semuanya sia-sia. Tapi ternyata kita juga belajar bahwa ternyata pengkhotbah justru malah mengajak kita untuk terus bersyukur, merayakan kehidupan. Jika seluruh kehidupan ini sia-sia, maka satu hal yang tidak sia-sia adalah kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, yang kita hidupi saat ini. Karena kita betul-betul tahu bahwa apa yang kita miliki, hidupi, rayakan saat ini itu berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-12 ini jangan sampai disalah artikan, apalagi buat mereka yang saat ini masih menuntut ilmu. Dia mengatakan bahwa banyak belajar melelahkan badan. Kalau begitu belajar juga sia-sia. Kalau begitu tidak usah belajar. Bukan begitu juga artinya. Tetapi pengkhotbah di ayat 12 mau mengatakan bahwa segala hikmat, segala pengetahuan, segala khotbah, segala renungan itu percuma. Pernahkah Bapak Ibu menghitung dalam satu hari Bapak Ibu mendapatkan ayat Alkitab di WA Bapak Ibu itu berapa banyak? Berapa banyak renungan, berapa banyak kata-kata hikmat yang Bapak Ibu baca setiap harinya. Tetapi pengkhotbah mau mengatakan bahwa itu semua adalah kesia-siaan. Loh, kenapa sia-sia? Jika tidak mendasarinya dengan sesuatu. Pengkhotbah menutup bukunya dengan sebuah kalimat yang menurut saya luar biasa. Akhir kata, akhir dari semua tulisannya, akhir dari semua pernyataannya di dalam bukunya adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takutlah akan Allah. Takut yang seperti apa? Takut bukan seperti menghadapi hantu.
Takut bukan seperti menghadapi penjahat yang paling jahat. Ada seorang filsuf mengatakan tremendum et fascinasum ketika kita melihat segala perbuatan Allah dalam kehidupan ini. Ada rasa takut, tetapi takut itu adalah takut yang merasakan takjub, merasakan gentar, merasakan bahwa oh Tuhan, Engkau memang tidak terselami karya-karyamu, tetapi hidup yang Kau berikan kepada kami tidak ternilai, begitu berharganya, begitu luar biasanya. Bapak Ibu, inilah yang mau diutarakan oleh penulis kitab Pengkhotbah. Ketika kita mengejar kehidupan ini tanpa rasa syukur, maka segala sesuatunya sia-sia. Ketika kita mengejar semua ketidakpastian dengan semua ketakutan kita, segala sesuatunya sia-sia. Karena pekerjaan Allah tidak terselami. Dia mengajak kepada kita untuk takutlah akan Allah. Sadarilah siapa kita sebagai ciptaannya dan Allah yang menciptakan kita. Tuhan memberikan kepada kita hari demi hari yang bisa kita nikmati, yang terus kita syukuri. Karyanya tidak terselami, pekerjaan-pekerjaannya adalah misteri. Walaupun seluruh dunia ini akan berlalu, hidup pun kita akan tutup, usia pun akan berakhir, badan akan habis dimakan zaman, dimakan waktu, malapetaka bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi satu hal yang pengkhotbah tetap yakini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menakjubkan, Allah yang membuat kita gentar, Allah yang terus membuat kita pada akhirnya mengikuti jalannya, mengikuti perintahnya. Inilah akhir kata dari kitab Pengkhotbah. Gentarlah kepada Allah, takutlah, takjublah pada semua karyanya. Apapun itu, karya yang begitu indah, begitu membuat kita bersyukur, atau karyanya yang membuat kita bertanya-tanya kenapa ini terjadi, segala sesuatunya tidak bisa kita selami, karena Allah adalah Allah yang maha menakjubkan hidup kita. Selamat merayakan kehidupan dan terus gentar, terus takjub melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita yang tak terselami. Akhir kata, takutlah akan Allah dan lakukanlah perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merampungkan kitab Pengkhotbah. Ada banyak keindahan, hikmat yang terus-menerus diingatkan kepada kami. Hidup ini begitu berharga karena Allah memberikan kepada kami. Sungguh menakjubkan kehidupan kami. Sungguh tak terselami kehidupan kami. Hari ini, pagi ini, dan seterusnya, kami tidak melihat lagi bahwa hidup ini adalah hidup yang perlu diratapi dalam segala ketidaknikmatannya. Kami tidak lagi harus bertanya terus-menerus mengapa dan mengapa dan mengapa. Tapi biarlah kami mengikuti apa yang Pengkhotbah
ajar kepada kami. Bersyukur melihat bahwa betapa ajaibnya Tuhan kami. Betapa setiap karyanya membuat kami gentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus menjalani kehidupan kami, merayakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan selalu bersyukur atas karya Tuhan yang menakjubkan kami, yang membuat kami melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan sukacita dan tanpa terpaksa, karena Allah adalah Allah yang menyertai kami dengan tidak terbatas kasih-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya, yang selalu menakjubkan buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian doa pagi seri Kitab Pengkhotbah. Dan doa pagi seri Kitab Pengkhotbah kita akhiri di pertemuan kita hari ini. Tetapi doa pagi, program doa pagi akan terus kita dapat nikmati pada hari Selasa dan Kamis bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Dan kami percaya Bapak Ibu terus menerus selalu disertai oleh Tuhan, imannya ditambah-tambahkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang tidak pernah bisa kita selami. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini, sepanjang seri ini, dan Tuhan selalu menyertai kita. Salam. Tiap jam ku memelukkanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Ya Tuhan, tiap jam